Kalau kalian masih nggak yakin sama kualitas skripsi kalian, curhat ke dosen pembimbing. Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama aku. Hari ini aku akan coba bahas tentang gimana caranya ngerjain skripsi dalam waktu 5 bulan aja. Nah, buat teman-teman yang lagi bingung atau yang lagi sibuk ngerjain skripsi tapi stuck, ikuti terus ya videonya. Kira-kira apa ya tipsnya? Let's check this out. Pertama, kita harus tentuin dulu fenomena, tema, atau judul yang mau kita ambil. Kalau kita udah tahu judul atau tema yang mau kita ambil, itu nanti gampang kita untuk cari literasinya tentang tema yang udah kita dapetin itu. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya bisa dapetin tema atau judul yang pas buat kita? Caranya, tema atau judul itu bisa kita dapetin dari kegelisahan intelektual, kegundahan intelektual. Jadi teman-teman itu sekarang galaunya tentang apa sih terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Misalnya anak anak hukum, misalnya ya, anak fakultas hukum sekarang kan lagi banyak nih kasus-kasus COVID. Nah, itu nanti mereka melihat dari sisi hukumnya, kegalauan dari fenomena-fenomena yang ada. Jadi kita harus tanyain dulu sama diri kita sendiri, kira-kira apa sih yang kita galaukan? Judul atau tema juga bisa diambil dari minat dan bakat kita. Kita sebenarnya minatnya ke arah mana? Nah, kalau misalnya kayak aku nih, aku kan dulu jurusannya sosiologi, minat aku ada di sosiologi kebudayaan. Jadi langsung aja tuh aku fokusin di sosiologi kebudayaan. Dari kuliah semester 1 itu udah difokusin di sosiologi kebudayaan. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, coba kalian pikirin lagi dari setiap mata kuliah yang diambil, kira-kira kalian tuh lebih minatnya kemana, kalian tuh lebih sukanya kemana. Nanti pasti deh ketemu apa yang harus dilakukan untuk mengambil judul atau tema itu. Yang kedua adalah pergi ke perpustakaan. Ya, bener banget, perpustakaan itu adalah surga literasi. Perpustakaannya tuh bisa online, bisa offline ya. Jadi untuk teman-teman yang masih di rumah aja kan bisa tuh akses dari rumah perpustakaan online-nya. Tapi yang jelas kalian itu memang harus mampir ke perpustakaan, karena di perpustakaan itu bener-bener surganya literasi. Kalian bakal dapat pencerahan kalau kalian pergi ke perpustakaan. Di perpustakaan itu kan pasti banyak buku literasi, banyak hasil-hasil skripsi sebelumnya, banyak penelitian-penelitian, banyak jurnal-jurnal. Nah, itu bisa jadi salah satu inspirasi buat kita dalam menentukan judul. Apalagi kalau kita udah dapet judul dan temanya, itu lebih gampang lagi kita mencari literasinya. Kita bisa kembangkan penelitian-penelitian dari penelitian yang ada. Jadi yang bilang judul nggak boleh sama, betul, judul nggak boleh sama, tapi tema boleh sama. Variabel berbeda, populasi berbeda, sampling berbeda, metode berbeda, tapi kalau tema boleh sama kan. Jadi sangat amat menyenangkan bagi kita yang sedang mengerjakan skripsi untuk stay di perpustakaan, karena perpustakaan itu benar-benar membuka mata dan pikiran kita yang sedang pusing menghadapi paper-paper dari skripsi yang sedang kita buat. Ketiga, diskusi dengan teman. Diskusi dengan teman atau senior itu benar-benar bikin kita jadi open minded. Nah, sering banget kalau kita diskusi sama teman itu kita bisa dapat insight yang banyak. Apalagi kalau misalnya kita diskusi sama kakak tingkat atau senior, itu udah pasti banget itu bakal ada
insight yang bermanfaat buat skripsi kita. Pasti kakak tingkat itu bakal ngasih wejangan kan, kalian coba yang ini aja, kalian jangan pakai yang ini, kalian harus coba yang ini, baca ini, buku ini gitu. Jadi pasti akan dikasih insight sama temen kita atau senior kita itu. Selain kita bisa dapat insight dari senior dan teman kita, kita juga bisa makin akrab kan sama kakak tingkat kita, sama teman-teman kita juga. Kalian juga bisa ikut kelas yang tidak kalian ambil di KRS. Jadi misalnya kalian udah semester akhir nih, nah terus tema skripsi kalian itu udah nggak ada lagi mata kuliahnya dan kalian pengen kuliah lagi sama dosen tentang mata kuliah yang sesuai dengan skripsi kalian. Nah, kalian bisa izin sama dosen itu, bilang aja, "Pak, Bu, saya mau masuk ke kelasnya Bapak, soalnya tema skripsi saya sesuai dengan mata kuliah yang Bapak ampu." Nah, nanti pasti deh dosennya bakal ngizinin untuk join di kelasnya gitu. Jadi kan kita tambah teman lagi deh. Yang keempat, sebisa mungkin jangan sampai kalian bolos kelas kuliah. Apapun mata kuliahnya, jangan sampai kita bolos kuliah, karena menurut aku setiap pelajaran di kuliah itu tuh benar-benar bermanfaat banget buat buat tesis kita, buat skripsi kita, apalagi kalau kita belum tahu temanya mau apa. Nah, tema itu juga bisa diambil dari setiap perkuliahan yang ada. Mungkin aja kita lagi belajar, dosennya lagi nerangin, terus tiba-tiba kita kepikiran, kenapa ya kita nggak ambil tema ini aja atau ngambil tema itu aja. Nah, jadi jangan deh sering-sering bolos kelas. Pasti bakal rugi kalau kalian bolos kelas. Meskipun aku juga dulu sering bolos sih. Yang kelima, kalau kalian masih nggak yakin sama kualitas skripsi kalian, curhat ke dosen pembimbing. Setahu aku untuk dosen pembimbing di S1 itu ada 1 orang, dan kalau untuk S2 ada 2 orang. Nah, kalau kalian lagi stuck, coba deh kalian curhat sama dosen pembimbing kalian. Dosen pembimbing itu kan pasti sesuai dengan tema dari skripsi kita kan. Gak mungkin kita ngambil tema tentang kebudayaan ternyata dosennya expertnya di bidang ekonomi gitu kan, pasti juga linear kan, sama-sama kebudayaan gitu kan. Nah, jadi kita harus curhat ke dosen pembimbing kita kalau kita tuh stuck. Tapi kalian jangan lupa, jangan sekali-kali kalian ke dosen pembimbing tanpa bawa apa-apa alias tangan kosong. Kalian udah harus siapin yang namanya kerangka berpikir, atau paling enggak rencana penelitian kalian tuh seperti apa. Jadi dosen itu nggak bingung mau ngasih arahannya kayak gimana gitu. Jadi bukan kalian minta saran atau minta masukan, tapi lebih ke diskusi sama dosen tersebut. "Pak, kalau kayak gini gimana Pak? Pak, kalau kayak gini kayak gimana Pak? Menurut saya ini kayak gini gitu." Jadi kita juga sebagai mahasiswa bisa mempertahankan ide kita bisa mengaspirasikan ide kita yang sudah kita tuangkan di skripsi kita itu. Yang keenam, ikut penelitian atau proyek-proyek yang dilakukan oleh dosen. Nah, biasanya dosen itu kan banyak tuh penelitiannya. Nah, coba kalian aktif di kelas, terus kalian tanya sama Pak dosennya, "Pak, kira-kira Bapak lagi ngadain penelitian apa? Saya boleh ikut nggak?" gitu. Keuntungannya kalau kalian ikut penelitian dosen, satu, kalian nggak harus ngeluarin biaya, karena penelitian dosen itu sudah ada anggarannya sendiri. Enak kan? Yang kedua, kalian itu nggak perlu mikirin tema, karena temanya udah pasti ditentuin sama dosennya. Kita tinggal membantu untuk mengembangkan kerangkanya aja, membantu untuk melakukan penelitian di lapangannya, juga menganalisa hasil dari penelitian itu. Nah, jadi kalian nggak kerja 2 kali deh, ikut penelitian dosen dapet, skripsinya juga dapet, tinggal diganti aja kalau misalnya memang nggak sesuai sama kemauannya kalian, tinggal diganti, sampelnya ganti, atau metodenya diganti, atau cara pengambilan datanya diganti. Pokoknya bisa-bisa kalian deh gimana caranya biar skripsinya itu bisa hemat dan juga cepat.
Yang terakhir, alias yang ketujuh, coba buat target. Coba deh kalian targetin, setiap 2 minggu harus ada progres satu bab, atau setiap 1 minggu ada 1 halaman yang kalian tulis, atau 2 halaman. Atau misalnya bisa dalam 1 bulan itu harus selesai bab 1 dan bab 2. Jadi timelinenya tuh jelas, kapan kalian mau mulai, kapan kalian turun lapangan, kapan kalian mau sidang proposal, terus kapan kalian mau turun lapangan, kapan kalian mau sidang akhir, dan kapan kalian mau wisuda. Karena nggak mungkin kan kalian mau ngerjain skripsi sampai 2 atau 3 semester. Pasti kalian juga mau cepet kan. Nah, kalian harus targetin. Targetnya juga harus sesuai dengan kapasitas dan rancangan penelitian yang kalian buat. Kalau emang rencana penelitiannya agak ribet, itu bisa diperpanjang lagi untuk rencananya. Yang paling penting itu harus ada progres. Percuma kalau kalian udah buat target tapi kalian nggak ada progres sama sekali. Jadi paling enggak kalian harus sudah punya progres. Misalnya tadi yang aku bilang, setiap 2 minggu udah harus bimbingan misalnya, atau setiap seminggu sekali bimbingan. Coba deh kalian konsultasiin lagi sama dosen pembimbing, rencana kalian tuh seperti apa. Aku yakin kok pasti dosen pembimbing kalian itu bakal ngedukung sepenuhnya rencana kalian. Kenapa aku bilang harus buat target? Karena dulu aku waktu S1 aku ngerjain skripsi itu 2 semester. Bayangin 2 semester ngerjain skripsi, ya ampun. Di semester terakhir itu KRS aku tuh cuma skripsi doang, dan itu bayaran hanya untuk skripsi. Kan sayang banget kan. Tapi waktu S2 itu kerjain skripsi cuman sekitar nggak nyampe 1 semester. Kenapa? Karena ada tenggatnya, ada batas waktunya, karena alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa. Jadi memang harus ada target yang harus diselesaikan untuk mendapatkan beasiswa itu gitu. Jadi paling bener udah kalian bikin target sesuai dengan kemampuan kalian. Yang paling penting kita tuh harus selalu sabar dan semangat. Nggak boleh pantang menyerah, harus selalu semangat. Apapun yang terjadi, yang namanya nulis skripsi emang itu banyak ujiannya. Salah satu ujiannya adalah malas. Nah, kita itu harus selalu semangat, semangat buat nulis laporannya, semangat untuk melawan rasa malas itu. Satu mantra yang sampai hari ini aku pegang itu adalah going the extra miles. Jadi kalau kalian masih lagi ngerjain terus tiba-tiba ngantuk, coba deh dalam diri kalian ngomong, sedikit lagi bisa, sedikit lagi pasti bisa, sedikit lagi pasti bisa. Insya Allah pasti bakal selesai. Yang penting kita harus sabar, semangat, dan terus berdoa. Nah, gimana? Kira-kira teman-teman udah dapat pencerahan kan gimana caranya biar bisa ngerjain skripsi dalam waktu 5 bulan aja? Sampai sini dulu ya videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi ngerjain skripsi. Cepet selesai, tetap semangat, pantang menyerah, dan terus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.